Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya, masih berkaitan dengan materi gerak harmonik sederhana Fisika SMA kelas 10. Di soal kali ini kita akan menghitung energi kinetik yang dimiliki oleh sebuah benda ketika benda tersebut bergerak harmonik sederhana. Nah, soalnya adalah ada sebuah benda bermassa 30 gram digantung pada ujung pegas yang konstanta pegasnya 12 Newton per meter. Konstanta pegas di sini identik dengan konstanta gerak harmonik ya. Kemudian pegas tersebut bergerak harmonik dengan amplitudo 5 cm. Amplitudo itu adalah simpangan yang paling jauh ya, simpangan maksimum. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentukan energi kinetik benda saat benda tersebut melewati titik seimbangnya. Jadi nanti kalau kita gambarkan ya, kalau ada benda bergerak harmonik sederhana, maka nanti gerakannya mengikuti grafik sinus ya. Yang di atas dan di bawah ini adalah amplitudo. Simpangan yang paling jauh ya. Yang beda hanya tandanya. Tetapi nilainya sama. Kalau yang di atas ini plus, kalau yang di bawah ini minus ya. Sementara di tengah-tengah sini itu adalah titik seimbang ya, yaitu ketika simpangannya sama dengan 0. Jadi ini amplitudo, ini juga amplitudo ya. Beda tanda saja, ini plus yang ini minus. Nah, kalau di tengah-tengah ini adalah titik seimbang, yaitu ketika simpangannya sama dengan 0. Nah, tugas kita di sini adalah menghitung energi kinetik ketika benda berada pada posisi seimbang, yaitu ketika simpangannya sama dengan 0. Berapakah EK-nya? Nah, ini pertanyaannya ya, Dek ya. Nah, untuk menghitung berapakah energi kinetik yang dimiliki oleh benda, sebenarnya ada beberapa cara. Di video kali ini kita akan mencoba menggunakan prinsip hukum kekekalan energi mekanik. Ya, tentu kalian sudah paham bahwa yang namanya energi mekanik itu rumusnya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, yang mana energi mekanik itu adalah konstan. Karena berlaku kekekalan energi mekanik, berarti energi mekaniknya konstan. Nah, energi potensial di sini rumusnya adalah setengah KY kuadrat. Ini sambil mengingat-ingat materi ya. Jadi EP itu sama dengan setengah kali K dikalikan Y kuadrat. K itu adalah konstanta gerak harmonik. Kemudian Y itu adalah simpangan. Nah, ketika benda berada pada simpangan yang paling jauh, maka logikanya nanti energi potensial itu bernilai maksimum. Ya. Karena simpangannya juga bernilai maksimum. Nah, karena energi potensialnya maksimum, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Jadi benda akan berhenti sesaat pada simpangan maksimum. Jadi di atas dan di bawah ini sama ya. Jadi sama-sama bernilai maksimum energi potensialnya, kemudian energi kinetiknya sama dengan 0. Nah, sebaliknya ketika benda berada pada posisi seimbang, maka yang maksimum itu adalah energi kinetiknya. Ya, karena kecepatannya bernilai maksimum ketika benda berada pada titik seimbang. Ketika EK-nya maksimum, maka EP-nya sama dengan 0. Coba perhatikan baik-baik ya. Jadi ketika Y sama dengan 0, kalau kita masukkan ke sini berarti setengah kali K kali 0, maka EP-nya sama dengan 0. Nah, karena EP-nya sama dengan 0, maka EK-nya bernilai maksimum ya. Jadi kalau energi kinetik itu rumusnya adalah setengah M kali V kuadrat. Jadi intinya kalau ada benda bergerak dengan kecepatan tertentu, maka pada benda tersebut pasti memiliki energi kinetik. Jadi V di sini adalah kecepatan. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, tugas kita sekali lagi adalah menghitung energi kinetik ketika benda berada pada posisi seimbang, yaitu ketika simpangannya sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah konstan ya, energi mekanik itu adalah kekal. Berarti energi mekanik di mana-mana itu sama ya, Dek ya. Di atas, kemudian di bawah, lalu di posisi seimbang itu energi mekaniknya selalu sama. Nah, ketika di atas, jadi saat benda mencapai simpangan maksimum, maka EM itu sama dengan EP maksimum karena EK-nya sama dengan 0. Sebaliknya ketika benda berada pada posisi seimbang, maka EM itu sama dengan EK maksimum karena EP-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa EK max itu sama dengan EP max. Nah, poin pentingnya itu ada di sini ya. Jadi EK max itu sama dengan EP max.
Karena yang ditanyakan di soal itu sebenarnya adalah EK max ya. Coba perhatikan. Tentukan energi kinetik benda saat melewati titik seimbang. Berarti di sini di tengah-tengah. Nah, kita tahu ketika benda berada pada posisi seimbang, maka kecepatannya itu bernilai maksimum sehingga EK-nya juga bernilai maksimum. Dengan kata lain, kita diminta untuk menghitung berapakah EK max. Nah, EK max itu sama dengan EP max. Ya. Saya tulis ini ya. Jadi EK max itu sama dengan EP max. EP max rumusnya adalah setengah kali K kali A kuadrat. Ya. Jadi Y-nya diganti A. Simpangan diganti simpangan maksimum, diganti amplitudo. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Jadi K diketahui di soal 12 Newton per meter. Ya, berarti setengah kali 12. Kemudian kita kalikan dengan amplitudo ya, dikuadratkan. Di soal diketahui amplitudonya 5 cm. Kalau kita jadikan meter berarti 5 kali 10 pangkat min 2. 25 kali 10 pangkat min 2 ya. Min 4 ya kalau dikuadratkan ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi A itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kalau kita kuadratkan berarti 25 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, setengah kali 12 itu 6. 6 kali 25 itu sama dengan 150 ya, berarti 150 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini kalau kita rapikan berarti ini mundur 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 0,015 Joule ya. Berarti jika ditanya berapakah energi kinetik benda saat benda tersebut melewati titik seimbangnya, jawabannya adalah 0,015 Joule. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan menghitung energi kinetik pada benda yang sedang bergerak harmonik sederhana. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share di sosial media kalian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.